Saya kira bagus, apapun wacana publik tentang sesuatu hal ya, saya kira hal yang perlu kita apresiasi dan kita hormati. Berbeda pandangan tentang sesuatu hal, saya kira hal yang wajar gitu ya. Oleh karena itu ketika kita berbeda pandangan dengan orang lain, ya saya kira tidak perlu harus ditempuh dengan jalur hukum gitu ya. Diskusi, dialog, dan kompromi. Baru kemudian saya memberi pandangan bahwa yang saya sampaikan tadi adalah teman-teman yang demonstrasi, mantan pimpinan KPK, sebaiknya mereka tidak demo. Seharusnya mereka tempuh hukum karena mereka adalah pendekar hukum. Jadi kalau mereka demonstrasi mengambil jalur politik, itu ada dua makna. Makna pertama adalah mereka tidak menghargai proses hukum. Yang kedua adalah bahwa sama saja meta meaningnya mereka sampaikan bahwa di masa mereka ada persoalan politik, maka mereka jadi demo gitu. Jadi mereka sadari nggak itu, gitu ya. Baru kemudian teman-teman pembicara tadi ada beberapa saya setuju, ada saya yang tidak setuju. Yaitu ketidaksetujuan saya adalah seolah-olah diberikan ke Bapak Presiden untuk penanggung jawab daripada pemberantasan korupsi. Saya kira itu tepat untuk negara komunis, untuk negara otoriter ya. Bukannya Tapi KPK itu untuk negara otoriter itu komunis bisa jadi diberikan. China kan yang memimpin kan presidennya pemberantasan korupsi. Tapi di negara demokrasi ada yang dikenal dengan trias politika, pembagian kekuasaan. Jadi pembagian penegakan hukum jangan dong masuk presiden di situ. Jadi teman-teman yang mengatakan menjadi presiden, menjadi penanggung jawab, saya kira tidak berbasis pada demokrasi yang trias politika itu. Trias politika kan bagian kekuasaan. Jadi bagian penegakan hukum tidak boleh presiden. Berbeda kalau di negara sosialis dan otoriter. Kita kan negara demokrasi terbaik nomor 3 di dunia setelah Amerika dan India. Kita nomor 3, artinya ada pembagian kekuasaan. Penegakan hukum oleh bagian tertentu, eksekutif pelaksanaan pembangunan bagian tertentu, baru bagian yudikatif bagian tertentu. Nah, di situ. Jadi tidak boleh semua ini kita bebankan kepada siapapun presidennya. Ya, yang akan datang maupun karena kita sudah pilih negara demokrasi. Oke, saya kira demikian, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Harapan ke depan Harapan untuk diskusi publik ini untuk di masyarakat Indonesia bagaimana? Saya pikir teruskan saja diskusi publik tentang apapun tema yang kita menyangkut tentang kebangsaan kita, tidak hanya korupsi. Termasuk salah satu yang urgent sekarang adalah yang perlu kita perbincangkan kemungkinan munculnya politik identitas. Nah, identitas yang sempit gitu ya. Nah, ini menjelang pemilu, kalau boleh kita diskusi terus ini supaya tidak ada lagi politik identitas yang sempit itu. Kenapa? Karena kalau kita tonjolkan perbedaan identitas, dua manusia kembar, ayah ibunya sama, kembar mereka punya identitas yang berbeda. Apakah kita benturkan antara identitas itu? Ya, dan hakikat manusia punya identitas, Pak. Anak bapak dengan bapak nggak sama. Iya. Iman satu kepercayaan saya dengan ibu saya, iman saya nggak sama dengan ibu saya, lebih kuat iman ibu saya dari saya. Identitas lagi, gitu loh. Jadi janganlah membentur. Jadi kalau ada tokoh-tokoh politik mengatakan politik identitas sesuatu yang tak terhindarkan, menurut saya koreksi itu. Kalau boleh itu tidak ada dalam konteks politik identitas yang sempit. Kalaupun dibawa politik identitas religiusitas, agama misalnya, ya kan? Maafkanlah orang lain, kan gitu, ya kan? Doronglah musuh lebih maju dari atau lawan kompetisi kita bukan musuh, lebih maju. Bukankah Nabi mengajarkan orang yang sudah bersalah dirangkul enggak? Gitu kan? Nah, orang Nabi yang sudah difitnah dan lain-lain, dia tidak pernah dikatakan, saya dengar itu dari Sinta, pesantren di radio ada itu bagus sekali. Artinya apa? Justru didoakan orang yang berbuat atau jolim terhadap dirinya, gitu ya. Padahal dia bisa punya power, boleh jadi, tapi tidak dilakukan itu. Nah, oleh karena itu artinya politik identitas agama boleh kita bawa, tetapi dalam posisi agama itu dalam yang terhormat, yang sakral. Jangan nanti muncul politik identitas yang sifatnya apa? Politik surga. Politik surga kan pernah muncul kan? Kalau tidak pilih ini, kalau meninggal tidak dimandikan, kan pernah muncul itu. Pernah muncul. Padahal kalau tidak dimandikan, yang salah siapa? Yang meninggal atau yang hidup? Yang hidup. Iyalah. Jadi sama saja dia mengatakan aku salah. Ya kan? Mana tahu lagi orang meninggal dimandikan atau tidak kan? Yang hiduplah diperintahkan untuk. Kemudian kalau ini menang, maka kita tidak melakukan ibadah agama kita lagi. Itu politik identitas yang tidak baik.
Jadi saya kira ke depan ini yang perlu kita diskusikan, Iya. sesuatu yang urgent. Kalau menurut pandangan saya, lebih urgent kita bicara saat ini politik identitas daripada persoalan korupsi. Kenapa? Kalau politik identitas resikonya apa? Bisa nggak grassroots? Ya kan, grassroots di arus bawah bisa terjadi konflik. Kalau korupsi walaupun kita tidak setuju, yang hilang hanya uang kan, tidak Iya. benturan kan, benturan persoalan nyawa loh. Iya. Hati-hati. Artinya maksudnya kita berantas korupsi ya, juga jangan sampai meninggalkan kita wacanakan tentang politik identitas yang sempit. Misalnya katakanlah kita punya suku tertentu, ada bahasa tertentu. Indah nggak? Saya orang dari Sumatera, indah nggak saya lihat ketika saya pergi ke Papua? Indah Iya. sekali dengan bahasa mereka. Coba lihat bahasa suatu suku tertentu menciptakan itu nggak mungkin 5 hari kan? Iya. Ratusan tahun, jangan-jangan ribuan tahun bahasa suku itu. Itu karya yang luar biasa, gitu loh. Baru dengan katakanlah tradisionalnya, tari-tariannya, ya gampang. Abang sukunya dari mana? Indonesia Bang. Enggak, tunggu Jawa dulu. Barat. Sukunya. Jawa Barat. Sunda. Kan ada tradisi apa itu nyanyian atau musik, nggak gampang itu. Nah, baru kita lihat ke Sumatera Barat, kita lihat tradisi mereka. Kan bagus. Itu karya yang mulia, gitu loh. Janganlah dibenturkan, gitu ya. Mari sama-sama kita menolak politik identitas yang sempit itu. Ya. Bangsa ini saya memintanya. Oke, saya kira demikian ya. Makasih. Kalau boleh tahu namanya, Bang? Nama lengkap. Nama lengkap? Cari itu Emrus. Emrus. Ya. Emrus itu ya jadinya spellingnya Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik nasional. Siap. Oke ya. Makasih.